Dari Abu Sa'id Al-Khudri, nama lengkap beliau Sa'ad bin Malik bin Sinan, anna nasan min al-ansar sa'alu Rasulullah fa'atahu. Orang-orang Ansor datang ke Nabi minta-minta, Nabi kasih. Kaya atau miskin? Nabi itu kaya atau miskin? Terus siapa yang bilang Nabi miskin? Pecat dari umat Nabi Muhammad ya. Nabi itu bergaya miskin, maksudnya sederhana, iya, tapi Nabi gak miskin. Nabi itu presiden, gaji berapa? Direktur zakat, Pak. Dulu kawan saya direktur lembaga zakat gajinya 20 juta. Sama anggota DPR. Ada DPRD ya. Itu gak perlu korupsi itu. Karena kalau dia gak dikasih segitu, dia bisa korupsi. Dan bahaya. Jadi orang-orang yang bergelimang dengan harta kerjaannya, dia harus disejahterakan biar dia nggak kemudian korupsi. Tetap aja korupsi kalau sebagian orang, ya, nafsu kan nggak ada ujungnya. Summa sa'aluhu fa'atahum, lalu mereka minta lagi, Nabi kasih. Hatta nafada ma 'indah, sehingga yang beliau punya habis. Nggak ada yang sanggup jadi Rasulullah. Ada yang sanggup jadi Rasulullah. Ya, kita aja ada orang minta-minta tepi jalan, kita tutup pintu nggak buka-buka ya kan. Alasannya sederhana, dilarang oleh pemerintah. Ya juga sih. Faqala lahum hatta anfaqa kulla syai'in biyadihi. Lalu Nabi ngomong setelah duitnya, hartanya semua habis, ma yakun indi min khair falan udakhirahu ankum. Ini kayak orang tua ngomong ke anaknya. Nabi ini kan orang tua kepada umatnya, itu seperti orang tua. Wahai umatku, wahai sahabatku, jika aku nyimpan kebaikan, uang, duit, dinar, dirham, kira-kira begitu, tentulah lan addakhirah, tidak akan pernah aku simpen. Gak mungkin. Kayak kita nyimpan di bank, gak pernah. Tanya orang, susah lagi pandemi, padahal duitnya banyak. Ya. Nggak mau ngasih, bilang aja belum bisa ngasih. Gak usah bilang nggak ada, ntar didoain malaikat nggak ada beneran. Wa may yasta'fif ya'affuhullah. Siapa yang iffah, menahan diri untuk tidak minta-minta, Allah akan jaga kemuliaan kehormatannya. Nabi udah nggak ada duitnya. Bayangkan orang semadinah minta. Wa may yastaghni yughnihillah. Siapa yang merasa cukup dengan yang Allah beri, Allah akan kayakan dia. Berarti kaya itu dari Allah, bukan dari harta. Wa may yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha sabar, Allah akan membersamainya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' min as-sabr. Tidak ada rezeki yang lebih tinggi, lebih banyak, lebih bernilai daripada sabar. Ya. Jadi sabar ini luar biasa. Ternyata sabar itu ada sabar dari kepayahan, ada sabar dari meminta-minta. Nah ini babnya. Sabar dari meminta-minta. Bahkan minta ke Allah aja malu ini orang. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang sibuk man syaghalani zikri, siapa yang sibuk berzikir, baca Quran, sholat, riyadhah, an mas'alati, sehingga nggak sempat meminta kepadaku, aku akan berikan kepadanya ma u'tis sa'ilin, apa yang aku berikan kepada yang meminta. Maka pilih mana? Meminta atau zikir? Mending zikir, Pak. Maka kalau ada zikir diajarkan guru pagi sore, amalkan itu. Paling cuma 15 menit. Ya. Itulah bedanya zikir dengan ilmu. Ilmu Bapak duduk dari tadi rasanya kan sebentar. Enggak pegel kan kakinya? Coba duduk 5 menit langsung kesemutan. Ya. Kecuali pikirannya lagi di rumah tuh, nggak nyaman, kakinya tiba-tiba gerak aja tuh. Main kebelet kali ya. Ajaban li amril mu'min, hadis berikut dari Suhaib bin Sinan. Nabi bersabda SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan orang beriman itu semua urusannya. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Bagi orang yang percaya, ini kata kuncinya percaya, yang sudah ada kepercayaan di kolbunya kepada Allah, semua urusannya kayak baik. Berarti bagi orang beriman, pandemi baik atau buruk? Saya menganggap pandemi itu ada nilai baiknya yang tidak terkira.
Dulu saya nggak ngerti Pak ilmu tentang hadis-hadis akhir zaman, padahal saya hafal hadisnya. Ya, hadis Dajjal itu saya hafal gitu. Dari umur 13 tahun saya sudah menghafalkan bagian akhir zaman di kitab ini. Ada tentang bab tentang akhir zaman di kitab ini. Seluk-beluk tentang akhir zaman itu saya hafal dalilnya. Dalil doang. Ngerti enggak? Benerlah kata Nabi, rubba hamil fiqhin ila man huwa afqah. Bisa jadi ada orang yang hafal ngajar kepada orang yang dia ajar nanti lebih pinter. Gitu. Selama pandemi saya ngaji lagi. Kalau enggak ngajar terus. Kapan belajarnya? Kan belagu juga kalau kita ngajar terus. Ternyata kiai, ustadz, dai, ulama, kalau dia nggak punya akses ke dalam kolbunya, ilmunya sebatas yang di kitab. Padahal kitab itu dulu ditulis dari kolbu. Kitab ditulis dulu dari kolbu. Nah, ini disorientasi para santri dan para kiai sekarang. Mereka menghukumi bab kolbu dengan apa yang di kitab. Kalau nggak ada di kitab dia nggak percaya. Padahal semua yang di kitab itu dulu ditulis keluarnya dari kolbu. Maka jangan pernah menghakimi ilmu-ilmu ma'rifatullah pakai kitab yang kita nggak ngerti. Banyak hari ini kawan-kawan saya terhijab, terhalang untuk belajar ilmu tentang ma'rifatullah, cuma karena dia bilang, kok di pesantren saya nggak ada ya orang ngaji begitu. Ya pesantren ente sih ya. Gurunya kan nggak mungkin ngajarin ma'rifat orang baru sampai MA, madrasah aliyah, nggak mungkin diajarin ma'rifat yang tinggi-tinggi. Mesti diajarin yang sesuai dengan umurnya. Di sini dikatakan wala isadzalika li ahadin ilal mu'min. Yang menganggap segala sesuatu itu baik cuma orang beriman. Jadi saya mau nanya lagi nih, pandemi ada baiknya nggak? Kayaknya yang diam masih ragu nih. Jeritat gitu ya. Dompet sepi gitu ya. Pasti ada baiknya. Dulu kita sering mikir gini, coba kalau saya liburan, saya pengen sholat bareng anak-anak, ya kan? Mimpin sholat anak istri. Selama pandemi ada namanya WFH ya? Dan kita waktu awal-awal kita sholat di rumah semua nggak? Dan itu nikmat sekali Pak. Bagi saya nikmat sekali karena saya tinggalin istri lama kan, dan anak lama. Keluar baru balik setelah seminggu. Nikmat sekali. Kalau bapak kan berangkat pagi pulang sore. Kalau saya nggak, berangkat sekarang bisa pulang-pulangnya sebulan. Dan itu nikmat sekali bisa bersama ya. Jadi nikmatilah pandemi ini ya. Kita kerja aja sebisanya kita kerja, yang penting bisa makan, bisa berbagi, pengen apa cukup ya. Bener nggak? Itu yang rezeki, pengen apa cukup. Pengen keluar negeri bisa ya kan, pengen mobil boleh, pengen motor jadi ya. Itu Pak ya, rezeki itu yang penting cukup, bukan berlebih ya. Berlebih Allah nggak ngasih izin, berlebih bagi.